Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat datang di Panduan Leksionari kita. Sesi ini dirancang khusus sebagai panduan esensial Anda untuk benar-benar memahami dan menggali makna dari bacaan leksionari kita. Hari ini kita akan membalas bacaan untuk hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, yang diambil dari Kisah Para Rasul, Mazmur, 1 Petrus, dan juga Injil Yohanes. Saya super antusias buat memandu Anda hari ini, karena kita bakal ngeliat langsung gimana teks-teks kuno ini tuh luar biasa relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai, pernah nggak sih Anda duduk di kebaktian hari Minggu, dengerin 4 bacaan yang beda-beda dari Alkitab, lalu pas pulang mikir, aduh, terkadang kita baca setiap bacaan tapi kok rasanya susah banget ya merangkai maknanya? Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Memang gampang banget buat ngeliat teks-teks itu sebagai cerita yang mencar-mencar. Tapi percaya deh, sebenarnya ada satu benang merah yang sangat kuat yang mengikat mereka semua jadi satu kesatuan pesan yang utuh. Nah, biar kita nggak bingung, ini dia agenda yang bakal jadi peta jalan kita. Kita mulai dari transisi Paskah di Minggu 17 Mei, lalu kita masuk ke intisari keempat bacaan leksionari, terus kita akan merangkai makna keseluruhan bacaan, dan kita tutup dengan pesan dan ajakan nyata yang bisa langsung dipraktekkan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, transisi Paskah Minggu 17 Mei. Di sini kita perlu banget paham di mana posisi kita sekarang. Kalau kita lihat garis waktunya, hari ini tuh Minggu Paskah ke-7. Kita lagi ada di tengah-tengah sebuah ruang suci masa penantian. Maksudnya gini, kita baru aja merayakan kenaikan Tuhan di tanggal 14 Mei kemarin kan? Dan sekarang, kita lagi nungguin turunnya Roh Kudus di Hari Raya Pentakosta tanggal 24 Mei nanti. Fase transisi ini bukan sekedar jeda kosong atau waktu istirahat loh. Ini justru periode yang sangat strategis, di mana kedewasaan spiritual kita benar-benar lagi diuji. Waktu kehadiran fisik sang guru seolah menjauh, apakah kita tetap setia? Penantian ini tuh menuntut kita untuk ngebuka hati, nyiapin bejana batin kita buat nerima kuasa surgawi nanti. Lanjut ke bagian kedua, intisari keempat bacaan leksionari. Mari kita bedah satu persatu intisari dari bacaan hari ini. Kita mulai dari Kisah Para Rasul 1. Coba perhatiin, ada pergeseran paradigma yang radikal banget dari para murid di sini. Awalnya, pikiran mereka tuh masih penuh sama ambisi politik duniawi. Mereka sibuk nanya, kapan nih kerajaan Israel dipulihkan secara fisik? Tapi Yesus langsung menggeser fokus mereka. Yesus ngejanjiin kuasa dari surga, bukan jadwal politik buatan manusia. Dan yang paling menarik, coba lihat kata Yunani omotumadon di teks ini. Artinya, mereka menyatukan hati dalam doa. Komunitas ini juga benar-benar inklusif loh, melibatkan para perempuan dan Maria, Ibu Yesus. Doa yang bersatu inilah yang ngasih mereka ketahanan luar biasa buat ngadepin masa depan yang belum jelas. Nah, persekutuan doa tadi itu nyambung banget sama bacaan Mazmur 68. Mazmur ini indah banget memetakan sifat-sifat Allah. Dia itu Bapa buat anak yatim, yang artinya dia kasih perlindungan sosial buat orang yang paling rentan. Dia ngasih tempat tinggal buat yang sebatang kara, ini bicara soal memulihkan martabat manusia. Saat dia melintasi padang belantara, itu jaminan kalau dia bakal terus nemenin kita di masa-masa kering atau transisi kayak sekarang. Dan dia mengendarai cakrawala purba, yang ngasih kita rasa aman yang abadi. Jadi di tengah krisis modern sekalipun, pelindung sejati kita itu bukan institusi fana, tapi Allah sendiri. Tapi ingat, dapat perlindungan Allah bukan berarti kita auto kebal dari masalah ya. Makanya, di surat 1 Petrus pasal 4 dan 5, ada 3 perintah strategis buat ngebangun ketangguhan kita. Pertama, bersukacitalah di tengah ujian. Ini bukan berarti kita nyari-nyari masalah loh, tapi kita sadar iman kita lagi dimurnikan. Kedua, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Merendahkan diri dan nyerahin kekhawatiran itu bukan tanda kita lemah, justru sebaliknya. Itu adalah posisi kekuatan spiritual yang sangat dalam. Dan ketiga, sadar, berjaga-jaga, dan lawan iblis secara aktif, biar kita nggak terpisah dari komunitas. Terus, gimana caranya kita bisa sekuat itu? Jawabannya ada di Injil Yohanes 17, lewat doa Imam Besar Yesus. Dia berdoa kepada Bapa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Bayangin deh, Yesus secara spesifik mendoakan perlindungan buat Anda dan saya. Doa yang intim ini benar-benar jadi tembok perlindungan yang nyata buat kita. Kita nggak dibiarin sendirian ngadepin dunia yang lagi kacau balau ini. Masuk ke bagian ketiga, merangkai makna keseluruhan bacaan. Nah, sekarang kepingan teka-tekinya udah lengkap. Mari kita susun gambaran besarnya. Poin krusial dari semua bacaan ini ngerucut ke satu konsep yang luar biasa, patung ilang kang nyawiji. Ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar kerukunan organisasi atau kumpul-kumpul biasa di gereja. Ini adalah persekutuan spiritual yang menyatu sampai ke akar-akarnya. Tanpa kesatuan batin ini, misi kita bakal hancur. Kesatuan sejati inilah yang justru jadi perisai anti peluru yang ngelindungin gereja dari perpecahan dan keputusasaan. Jadi, ini dia intisari keseluruhannya.
berjalan dalam perlindungan dan kesatuan. Allah itu udah janji, Dia pasti ngelindungin dan memelihara kita di masa-masa transisi yang gak pasti ini. Tapi, ada syarat utamanya, kita harus berjalan bareng-bareng dalam kesatuan iman. Ini perjalanan komunal, bukan solo karier. Dan yang gak kalah penting, kesatuan batin ini gak boleh cuma jago kandang di dalam gedung gereja aja. Ingat, bumi ini juga rumah Tuhan, tempat tinggal kita bareng-bareng. Ini selaras banget sama tema pelayanan 2026 kita. GKJW merawat ciptaan dan menata kehidupan. Kesatuan yang didoain Yesus tadi harus meluber keluar jadi tindakan nyata. Kita pakai perlindungan Allah sebagai modal buat peduli sama lingkungan dan sosial kita. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, pesan dan ajakan nyata. Memahami konsep teologisnya itu bagus banget, tapi panduan nyatanya buat kita praktekkan setelah ngebaca ini semua tuh apa? Nah, ada 3 langkah konkret. Pertama, ayo tingkatkan waktu doa pribadi dan keluarga. Jadikan ruang keluarga kita sebagai tempat penantian produktif. Kedua, praktekkan kerendahan hati lewat aksi nyata buat bumi kita. Sesimpel mulai kelola sampah di rumah atau ikut penghijauan. Itu wujud nyata kita merawat rumah Tuhan. Dan ketiga, tetap teguh dan saling jaga. Kalau ada saudara seiman yang lagi down atau lagi diuji, rangkul mereka. Kita harus jadi tembok perlindungan buat satu sama lain. Sebagai penutup panduan kita hari ini, saya mau ngajak Anda ngerenungin satu hal ini. Allah sudah menjanjikan perlindungannya yang luar biasa kokoh dan gak tergoyahkan. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk secara aktif mengambil langkah masuk ke dalam kesatuan, ke dalam patunggi langkangnya Wiji untuk menerima perlindungan itu? Coba pikirkan. Apa satu hal kecil yang bisa Anda lakukan minggu ini buat ngerawat persekutuan dan bumi kita? Terima kasih banyak udah belajar dan menggali makna bacaan ini bareng saya hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.